Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Hadirin ikhwan muslimin jemaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah tiada terhitung. Nikmatnya sangat luar biasa. Dan semoga kita menjadi ahli syukur, artinya menjadikan setiap nikmat yang Allah berikan kita pergunakan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Nabi bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku sama dengan mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku nanti akan bersamaku di surga. Para jemaah sekalian, kajian subuh pagi ini adalah untuk sementara kajian yang penutup di tahun ini, ya, untuk dilanjutkan dengan kajian-kajian Ramadan. Nanti dilanjutkan kembali kajian subuh ini sesudah selesai Ramadan. Itu kembali nanti kepada kajian subuh pagi. Alhamdulillah, puji syukur kita pada hari ini lah kita berada di bulan Sya'ban terakhir, ya, akhir bulan Sya'ban sampai hari Senin insyaallah. Jadi hari Senin sudah tidak boleh lagi melakukan saum Sya'ban, sebab harus ada antara satu hari untuk tidak melaksanakan saum. Tidak boleh nyambung dari bulan Sya'ban ke bulan Ramadan. Jadi kalau yang masih semangat Sya'ban, hari Senin insyaallah hari Selasa sudah melaksanakan saum Ramadan. Jadi hari Senin sudah tidak boleh melakukan saum Sya'ban, kecuali ada yang masih punya utang saum qada, ya, maka dibolehkannya untuk melakukan qada. Tinggal satu hari lagi misalnya ini belum qada, maka dibolehkannya untuk tetap melaksanakan qada. Kemudian suka ada yang aneh, ya, jemaah datang, Pak Ustadz, saya ini gimana ya, belum melaksanakan qada puasa tahun ini, tahun sekarang gitu, tahun yang lalu lah. Sekarang udah mau masuki puasa lagi, gimana saya puasanya? Ini padahal sudah selesai bulan Sya'ban atau tinggal satu hari lagi bulan Sya'ban. Ini pertanyaan yang telat namanya, ya, sebab kalau puasanya belum diqadha, puasa udah mau datang kembali, tentunya ini adalah merupakan kelalaian yang dicatat menjadi dosa yang besar. Artinya dia melalaikan untuk tidak mengqadanya, malah sampai puasa akan datang lagi, artinya melalaikan waktu yang diberikan oleh Allah 11 bulan, sehingga baru menyadari belum bayar ketika puasa akan datang lagi. Ini adalah kelalaian yang bukan dosa kecil,
termasuk melalaikan kewajiban adalah dosa besar. Nah, semoga mungkin dulu-dulu ibu-ibu yang punya hutang karena haid suka melalaikan itu segera bertobat kepada Allah untuk semoga Allah yang mengampuni dosa kita dari kelalaian melaksanakan qada puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saum ini adalah puasa Ramadan, ini adalah puasa yang paling istimewa ya. Bulan Ramadan adalah juga bulan yang istimewa. Sehingga di bulan ini Allah turunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Qur'an yang dijadikan Allah sebagai pedoman hidup bagi kita manusia. Bahkan Al-Qur'an juga diturunkan tidak hanya kepada umat Islam tapi kepada seluruh manusia, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, bahkan untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Untuk itu para jemaah sekalian, Allah mengundang orang untuk melakukan saum Ramadan, dikhususkan dan tidak diperintahkan atau diajak, diundang oleh Allah kepada semua manusia. Bahkan tidak dikhususkan kepada orang Islam yang diundangnya melalui ayatnya, tetapi dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Ini yang harus menjadi catatan bagi kita. Artinya tidak setiap orang yang ngaku Islam sudah beriman. Di dalam Al-Qur'an surat lupa ya, Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat surat 49, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalatil a'rab amanna. Ini supaya jadi bahan renungan, apakah kita sudah iman apa belum. Qalatil a'rab amanna, datang segerombolan orang Arab Badui datang kepada Nabi, rombongan dipimpin oleh kafilah. Mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Tapi Allah berfirman, kul, katakan Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, mereka belum beriman. Walakin kulu aslamna, mereka baru Islam. Islam di sini adalah mereka menyerahkan diri kepada Nabi. Walamma yadhulil imanu fi qulubikum, sebab imannya belum masuk ke dalam hati sanubari mereka, belum betul-betul masuk. Ya, sehingga jikalau mereka melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di dalam firman itu, maka Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala dari amal mereka. Kemudian ayat berikutnya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yakin kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, mereka tidak ragu sedikit pun. Ini orang yang beriman, tidak ragu terhadap apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Tidak ragu, bulat Pak, yakinnya itu bulat. Apa wujudnya? Bukti keimanannya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, mereka mau berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi orang yang beriman itu betul-betul mereka tidak ragu terhadap apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, dan mereka tentunya mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, tinggal introspeksi diri kita, sudahkah kita betul-betul membuktikan iman ini dengan berjihad di jalan Allah, bi amwalihim, dengan diri kita,
bi amwalihim, dengan harta kita, ya, direnungkan. Kemudian para jemaah sekalian, di dalam surat Al-Baqarah ayat 8, 9, 10 ini juga Allah menolak orang-orang yang mengatakan beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada di antara manusia yang berkata amanna, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah, mereka tidak beriman. Jadi harus dikoreksi Pak iman kita. Mereka tidak beriman. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Tidaklah mereka menipu Allah dan orang yang beriman kecuali mereka menipu dirinya sendiri. Tuh. Saya pernah dengar Ustadz Syahrudin, ya kalau tidak salah, menafsirkan ayat ini. Jadi orang yang pendusta, orang-orang yang suka bohong, dia kan sering bohong sehingga orang tahu kalau dia itu tukang bohong. Nah, orang bohong ini tidak menyadari kadang-kadang kalau orang itu tahu dirinya itu suka bohong, sehingga ketika dia berdusta seakan-akan orang percaya, dia merasa orang itu percaya, padahal yang dengerin tuh pura-pura aja. Ketika dia lewat, dia paling dia mau bohong, gitu kan orang-orang bilang, paling dia mau bohong. Ya, dia tidak menyadari kalau dirinya itu membohongi dirinya. Sebab orang-orang juga tahu kalau dia itu bohong. Demikian Allah sampaikan. Dan mereka tidak menyadari kalau dirinya itu bohong. Ya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim marad, dalam hatinya ada penyakit. Fajadahumullahu marada, dan Allah akan tambahkan penyakit-penyakit dalam hatinya. Semakin tidak menyadari bahwa dia itu adalah tidak beriman, bahwa mereka itu adalah dusta. Hati-hati dengan kita sekali. Ancaman Allah, walahum adzabun alim, dan Allah akan mengancamnya dengan azab yang mengerikan, bima kanu yakdzibun, karena kebohongan mereka. Diancam apa? Siapa mereka itu si pembohong? Dalam surat An-Nisa ayat 142, surat 4 ayat 142 Allah ingatkan kita, innal munafiqina yukhadi'unallah. Orang-orang munafik itu ingin menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah balas tipuan mereka. Apa cirinya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia salat malas tuh. Atau ibadah malas, Pak. Kalau mau ibadah malas, enggak ada semangat. Beda dengan yang beriman tadi, summalam yartabu, mereka tidak ragu. Ini malas. Mau puasa itu malas. Puasa lagi ini gitu. Kebayang harus bangun sahur, harus ngurus buka. Kalau ada yang begitu ya munafik. Ya, dia ngaku beriman padahal Allah sediakan bulan yang hebat, yang dahsyat buat kita dengan segala keberkahannya. Ini mensikapinya dengan malas, ogah-ogahan. Nah, ini kategori munafik. Baca Quran malas, berinfak malas, silaturahim malas, ke pengajian malas, malas untuk ibadah. Tapi melakukan perbuatan yang sia-sia semangat. Nah, ini awas, di antara ciri munafik adalah malas ibadah. Kenapa? Sebab tidak benar-benar yakin kepada Allah, kepada hari akhir, kepada janji Allah, dan dia tidak takut kepada ancaman-ancaman Allah, sehingga tidak ada semangat. Hati-hati, kita periksa hati kita, bagaimana dengan ibadah kita. Saya sering menyampaikan, ibadah yang dibarengi iman itu kan ibadah yang serius. Kayak sholat, tidak sekedar sholat. Kalau sholat cuman sholat, masih kategori nggak serius, malas.
Kayak wudunya nggak diperiksa, bener nggak wudu saya ini. Nah itu tidak termasuk yang semangat, yang serius. Sholatnya asal-asalan, nggak tahu ilmunya. Nah, hati-hati. Kalau yang betul-betul dengan iman kan rasa takut tinggi ke Allah, takut sholatnya nggak diterima, sehingga dia teliti banget masalah sholat. Sebab sholat ini menjadikan tiang utama agama kita adalah sholat. Kalau sholatnya tidak benar, maka seluruh amal-amal lainnya akan rusak. Sehingga orang yang beriman akan sungguh-sungguh, apa ini Fatihah saya udah benar Pak ya? Apa tahiyat saya udah benar nggak? Tasyahud saya udah benar, syahadat saya udah benar. Dia akan sangat ketakutan. Nah, inilah beda orang yang beriman dengan yang munafik. Yang beriman akan sangat serius, yang munafik cuek-cuek saja. Kemudian yura'unan nas, orang munafik itu dalam ibadah hanya berbuat riya saja. Wah, ini nggak ada iman bagi yang riya. Yang riya itu apa? Beramal pada dasarnya bukan untuk Allah. Itu riya. Salatnya, nanti puasanya, sedekahnya, semua dasarnya nggak ingat Allah. Mungkin sibuknya, kenapa Pak? Ngaji. Ya malu kalau nggak ngaji, itu malu aja, bukan butuh. Beda yang butuh dengan yang malu sekedar datang aja. Tapi kalau yang butuh kan serius, sebab merasa butuhnya ilmu, sehingga betul-betul disikapi pengajiannya dengan benar. Merasa masih kurangnya ilmu. Tapi kalau sekedar malu kalau nggak ngaji ntar ditanyain orang, nggak serius. Ria, mau infak, semua juga begitu. Saya sering contohkan cirinya orang yang ria, yang tujuannya bukan Allah, ketika misalnya infak itu tanya-tanya ke orang, kamu mau ngasih berapa sih gitu. Nanti kalau dia duluan misalnya ngasihnya gede, kamu ngasih berapa? Saya 100. Nyesel kalau gitu, kenapa saya ngasih 500 tadi ya? Karena apa? Karena tidak lillah tadi. Kalau lillah, dia berapapun yang dia kasih, semampu yang dia bisa, sudah semuanya diserahkan kepada Allah. Enak hidupnya, hatinya akan enak. Dan riya ini adalah usaha terakhir iblis untuk menghancurkan amal kita agar tidak bernilai. Jadi kita sudah, misalnya kita sudah ke masjid, sudah bangun subuh, udah jalan, udah ke masjid, udah duduk, kan itu iblis sejak bangun aja udah goda. Iblis sudah kalah semua, tapi ujungnya bisa saja kita ria. Nah, di ria inilah kita harus berjuang bahwa semua amal kita hanya untuk Allah. Bahayanya ria, saya sering menyampaikan ini, jangankan golongan kita lah, mungkin ibadahnya masih kurang ilmu dan sebagainya. Ada 3 golongan nanti yang dihisab Allah di amal kiamah. Pertama, yang mati syahid atau mati di medan perang. Ditanya, untuk apa kau berperang? Untukmu ya Allah. Kadzabta, kau bohong, kau perang hanya untuk disebut pemberani, disebut pahlawan, dan kau dapatkan itu di dunia. Seret malaikat dia ke neraka. Tuh, padahal perbuatannya adalah ikut perang loh. Tetapi niatannya tidak untuk Allah, dan Allah tahu. Yang kedua adalah para pengajar di masjid, para qori, para pembaca Al-Quran, imam-imam, para ustadz, kiai, ditanya tuh, dengan ilmunya kau apakan? Kata Allah, kami berdakwah, kami membacakan Al-Quran, mengajarkan orang-orang untuk bisa Al-Quran. Untuk siapa kau lakukan? Untukmu. Kadzabta, kata Allah, kau bohong, kau melakukan itu karena engkau ingin disebut ulama, kiai, orang pinter, orang baik, orang soleh, punya ilmu, dihormati. Mungkin ada yang demi amplop, ya, enggak amplop demi isinya, enggak demi isinya, demi nilainya. Enggak ada nilai, kata Allah. Kau bohong, kau melakukan itu bukan untukku, tidak ada kebaikan untuknya, seret dia ke neraka. Padahal dia qori, orang-orang pembaca Al-Quran. Tetapi kalau ria tidak ada nilai. Yang ketiga adalah, ini harus diwaspadai Pak, ini kan penyakit yang berbahaya. Yang ketiga adalah
orang-orang kaya yang dermawan, yang menyumbangkan hartanya untuk masjid, pesantren, orang-orang miskin. Tetapi ketika ditanya untuk apa kau lakukan itu, untuk mukadzabta, kau bohong, kau lakukan itu karena kau ingin disebut dermawan, karena kau ingin disebut orang baik, diekspos di media, ya. Tidak ada kebaikan untukmu di akhirat. Pahalanya ya pujian-pujian orang itu. Hati-hati Pak. Nah, ini riya, tidak ada kebaikan. Baik, teman sekalian, kemudian orang yang imannya tidak benar, orang yang munafik adalah wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit saja, enggak ingat Allah, lupa Allah. Maka setiap amalnya bukan untuk Allah. Tidak merasakan bahwa setiap apa yang dia miliki adalah dari Allah, lupa Allah. Dia pinter, lupa kalau kepintarannya dari Allah sehingga dia butuh pujian. Dia kaya, dia lupa kalau kekayaannya itu dari Allah sehingga dia butuh pujian. Hidupnya dia tidak ingat Allah. Nah, kalau tidak ingat Allah, hati-hati juga. Di dalam surat tadi yang saya baca dalam sholat, dalam surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 19, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah akan menjadikan kalian lupa diri. Kalau kita lupa Allah Pak, lupa diri, bahaya Pak. Kalau kita jarang ingat Allah, kita akan lupa diri. Orang yang lupa diri, ya tidak akan takut kepada Allah, tidak merasakan butuhnya Allah, tidak akan bersyukur kepada Allah, tidak akan berharap pertolongan Allah. Itu orang-orang yang lupa diri. Makanya ulaika humul fasikun, mereka akan menjadi orang-orang yang fasik. Orang fasik adalah orang yang senang berbuat dosa dan kesalahan. Demikianlah jemaah. Jadi dasarnya yang diundang Allah untuk melakukan saum Ramadan adalah orang-orang yang beriman, sebab Allah memiliki tujuan yang besar dengan saum Ramadan ini. Sebagaimana disampaikan tadi di dalam Al-Qur'an, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa saum Ramadan itu diperintahkan seperti diperintahkan kepada orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tujuannya adalah takwa. Jadi orang yang beriman, kita semua ini harus punya target, tujuan Pak. Dan jangan dilupakan bahwa saum Ramadan bukan tujuan, tapi alat, ya, sarana. Yang harus dicapai apa adalah ketakwaan tadi. Jadi saum Ramadan yang kita harapkan dari sekarang, dengan doa kita, dalam tahajud kita, dalam sujud kita, ya Allah, semoga Ramadan tahun ini mampu menghantarkan saya kepada ketakwaan, gitu. Lalu kita introspeksi, sudah berapa kali kita melakukan saum Ramadan? Adakah hasil ketakwaan itu sesudahnya? Kalau tidak ada, hanya rutinitas ritual saja kita lewati Ramadan tiap tahun, lewat. Tidak dapat keberkahannya, kehebatannya. Tidak ada. Hanya begitu saja. Yang saya sering sampaikan, banyak di antara kita saum Ramadan hanya sekedar menyibukkan diri itu untuk menunggu waktu bedug maghrib. Kalau istilah di kampung saya itu namanya ngabuburit Pak. Ya, ngabuburit itu ada yang main layangan, ya, ada yang jalan kemana, sekedar menyibukkan diri dengan hal-hal yang mubazir, yang tidak ada manfaatnya. Ya, di dalam hadis Nabi ini disampaikan, laisa siyamu minal akli wasyarab, bukanlah saum Ramadan itu sekedar menahan haus dan lapar saja. Innama siyamu minal lagwi warafah, sesungguhnya puasa itu meninggalkan lago, meninggalkan perbuatan yang sia-sia, nggak ada nilai. Nih kan kita nggak mikir ke situ, pokoknya meninggalkan makan, minum, syahwat di siang hari. Padahal innama siyamu minal lagwi warafas, ini sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah.
Tidak sekedar meninggalkan makan dan minum, minal lagwi rapas, dan meninggalkan dari perbuatan lagau. Lagau itu yang enggak ada nilai, enggak ada manfaat. Warrapas, dan dari kata-kata yang sia-sia, yang kotor. Ini tolong jemaah. Kenapa kita tidak meraih ketakwaan itu padahal tiap tahun kita melakukan saum atau puasa? Bisa saja kita hanya meninggalkan lapar dan haus saja. Mohon diingat supaya jadi ini Pak lah, jadi yang terbaik ya tahun ini. Lagau itu perbuatan yang sia-sia. Sekarang kan nih yang bahaya itu ada HP. Dengan HP ini kita sering lupa ya, melihat-lihat YouTube, ya, Twitter, Instagram, Facebook ya. Sehingga seharian kita habis waktu dengan main Facebook, WA. Grupnya juga kan ada grup grup reunian ini, reunian ini, reunian ini, reunian ini. Dan kebanyakan di grup itu banyak yang lagonya, banyak yang sia-sianya daripada yang manfaatnya. Ada bapak-bapak jam 2 katanya ketawa-ketawa. Istrinya kaget, kirain gila. Padahal baca grup. Ada ibu-ibu yang bilang, "Ustadz, ini mah cerita nih bukan. Ustadz, kira-kira suami saya amalnya apa ya? Kenapa Bu? Itu kalau jam 2 malam dari beli selimutnya itu keluar cahaya katanya. Itu kira-kira amalnya? Bukan amalan Bu, itu lagi buka HP." Cahayanya keluar, dikira cahaya dari amalan. Ini udah kita rusak Pak dengan HP ini. Banyak lagau, banyak perbuatan yang sia-sia. Nah kalau banyak yang sia-sianya tadi, bagaimana bisa melatih diri menjadikan madrasah itu Ramadan untuk menjadikan setiap detik waktu itu untuk ketaatan kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah. Ternyata banyak yang melakukan perbuatan yang sia-sia, apalagi anak-anak main game aja seharian supaya nggak terasa laparnya, supaya nggak terasa lamanya di siang hari. Nah, insya Allah ini bapak-bapak kan sudah senior semua, sudah lain tujuannya, harus ingat la'allakum tattaqun, sehingga mungkin juga kita nggak tahu tinggal berapa hari lagi umur kita. Jangan sampai saum ini tidak menghantarkan pada ketakwaan, sebab hanya takwalah yang bisa menghantarkan kepada keselamatan. Ini proyeknya besar ya Pak, kalau proyek itu Pak Haji terus. Ini proyek besar yang harus disiapkan dengan kesiapan yang matang. Kalau disebut puasa ini adalah perlombaan untuk meraih kemenangan, maka tentunya perlombaan gak bisa ujug-ujug lomba, harus ada kesiapan yang matang. Makanya para salafus saleh itu 6 bulan sebelumnya sudah sibuk dengan menyiapkan diri dengan doa. Allahumma sallim li Ramadan, ya Allah selamatkan aku sampai di bulan Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepadaku, wa taqabbal minni, sampai minta supaya nanti diterima amalnya. 6 bulan terus supaya diterima amalnya di bulan Ramadan, dan sesudah itu dia doa terus. Kekhawatiran untuk tidak diterima itu 6 bulan terus berdoa, sehingga 6 bulan nyambung gitu loh Pak, antara doa berharap Ramadan dengan doa takut Ramadannya nggak diterima. Betapa hebat mereka. Lalu kita ujug-ujug persiapan hanya Ramadan untuk meraih ketakwaan. Tentunya ini harus betul-betul kesiapan yang luar biasa, sebab tadi target proyeknya adalah la'allakum tattaqun, yang menjadi modal keselamatan kita dunia dan akhirat. Ini semoga Bapak Ibu untuk tahun ini kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kesiapan kita? Lagi-lagi ini banyak juga yang puasa Ramadan tadi hanya sekedar melakukan perbuatan hal-hal yang mubadzir, di samping lagau tadi mubadzir. Apa yang dimubadzirkan? Karena tadi hari-harinya menyibukkan diri untuk sekedar sampai pada waktu maghrib,
Sehingga yang terbayangkan makanan, Pak. Enggak sedikit yang begitu, Pak. Ya, sehingga nafsu untuk membeli makanan itu tinggi. Akhirnya kelihatan pengeluaran di bulan Ramadan lebih besar daripada pengeluaran di luar Ramadan. Semestinya kan Ramadan itu mensederhanakan hidup, lebih sederhana, lebih mengatur pengeluaran untuk makan. Kan untuk apa? Lebih konsentrasi, lebih ininya kepada sedekah, bukan pada makan-makan kita. Justru lebih berbagi, lebih hebat. Sehingga sedekah di Ramadan, afdhalus sedekah fi Ramadan. Sehebat-hebat sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan, kata Nabi. Artinya kita bukan konsentrasi pada makan buat kita, justru konsentrasinya pada berbagi makanan kepada orang banyak. Itu yang harus ada. Jadi nanti Ramadan menunya apa saja, udah kepikir tuh 6 bulan sebelumnya. Menunya apa ya? Oh, goreng-goreng nih enak. Itu aja. Bukan hari ini apa yang bisa saya berikan kepada orang-orang yang berbuka, begitu, tidak. Tapi kadang-kadang mindset kita, apa nih menunya? Buat anak kita, buat kita, dipikirkan. Sehingga beli itu banyak. Mungkin habis 50.000. Ketika malamnya udah minum aja, udah pas saat buka itu minum aja udah kenyang dengan minum, sebab banyak minumnya. Lihat makanan sudah nggak begitu semangat. Bisa saja besoknya itu makanan dibuang. Nggak sedikit, mungkin nilainya 20.000, paling sedikit 10.000. Mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Perbuatan mubadir adalah perbuatan setan yang tentunya akan merusak puasa kita dan tidak akan tercapai target ketakwaan tadi. Sebab kita masih tetap aja serakah, berbuat mubadir, harusnya berbagi, ini membuang makanan. Betapa Allah murka kepada kita dengan cara seperti itu. Coba yang 10.000 tadi bawa ke masjid, masukin di kotak amal, kan jadi berkah. Atau belikan kolak, berikan ke orang yang membutuhkan, itu akan hebat, berbeda dengan tadi sekedar hanya berbuat mubadir saja tiap tahun. Peningkatan melakukan perbuatan mubadir, ini sangat tidak benar saum seperti ini. Dan ini di mana saja pasti kita banyak melakukan mubadir di bulan Ramadan dan tidak merasakan itu kesalahan, biasa aja dilalui. Padahal harusnya, kenapa saya nggak takwa? Bisa saja akibat mubadir tadi. Kenapa puasanya hanya lewat saja? Nah, ini yang harusnya kita menjadi bahan pikiran untuk bisa berubah, sehingga puasa besok ini puasa terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Apa yang harus kita siapkan untuk saum Ramadan? Satu, tadi kesiapan ilmu tentunya. Kurang ilmu, bagaimana bisa beramal? Ini saya akan sedikit saja mengingatkan saja. Pertama, Bapak Ibu, kalau saum Ramadan itu harus ya berbeda dengan saum sunnah. Kalau saum Ramadan itu sejak awal ditetapkannya kita harus menyiapkan niat, namanya tabyid. Tabyid itu menyiapkan niat sebelum fajar. Diumumkan bahwa besok kita akan melakukan saum Ramadan. Ya, dan kita sudah yakin itu, maka wajib tabyid namanya. Yaitu apa? Meniatkannya untuk melakukan saum Ramadan. Awas, kalau tidak ada tabyid maka tidak sah saumnya. Ya, di dalam hadis Nabi, malam yajmi' siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak melakukan niat pada malamnya sebelum fajar, sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Hati-hati Pak, jangan lupa niat. Lebih-lebih yang awal, yang paling awal ini. Ketika di sini ngumpul kan biasanya Pak di masjid ya Pak. Lalu kita dengerin pengumuman dari pemerintah. Ya, kemudian sudah diumumkan bahwa besok kita melakukan saum Ramadan. Wajib tabyid itu. Harus meniatkan diri sebelum fajar. Bahwa niat itu apa? Niatnya bukan nawaitu sauma godin, itu mengingatkan niat. Niat itu bukan perbuatan diucapkan, tapi di apa? Di hati, bahwa besok saya akan puasa karena Allah. Tapi untungnya dengan melakukan taraweh kita diingatkan besok akan saum.
Ya. Nah, untuk itu sekali lagi jangan sampai lupa niat. Lebih-lebih niat yang awal ketika diumumkan dan besok akan saum, kita harus niat. Termasuk ibu-ibu yang puasa qada. Puasa qada juga puasa rukun, tidak boleh langsung puasa tanpa meniatkan malamnya sebelum fajar. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah boleh. Nabi pernah masuk ke rumah salah satu istrinya dan Nabi bertanya, adakah makanan hari ini? Tidak ada ya Rasul. Kalau gitu saya mau puasa. Nah, kalau puasa sunnah, asal belum makan apa-apa sesudah fajar, boleh langsung meniatkannya untuk melaksanakan saum sunnah, puasa sunnah. Tapi kalau Ramadan, harus betul-betul malamnya melaksanakan niat. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, man lam yajmi' siyam qabla al-fajri fala siyama. Siapa yang tidak melakukan niat pada malamnya sebelum fajar, maka tidak ada niat. Maka para ulama ada juga yang mengambil kesiapan itu dengan meniatkannya 1 bulan. Saya berniat puasa 1 bulan penuh karena Allah untuk jaga-jaga katanya, takutnya lupa niat. Padahal yang paling utama adalah niatan di awal tadi. Ya, di awal untuk ketika diumumkan besok puasa, kita harus tabyid, harus sudah menyiapkan diri untuk meniatkannya puasa. Baik. Nah, kemudian ini adabnya lah, adab puasa itu. 1, meniatkannya pada malamnya. 2, makan sahur. Makan sahur adalah menjadi bagian dari hal yang harus dilakukan ketika melakukan puasa. Dalam hadis Nabi disampaikan, tasaharu fa inna fis sahuri barakatun. Makan sahurlah kamu sebab pada sahur itu ada berkah, ada keberkahan. Jadi kalau ingin saumnya berkah, jangan lewatkan makan sahur. Di dalam hadis Muslim disampaikan, paslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Yang membedakan, kan saum itu diperintahkan kepada kita dan orang-orang dan diperintahkan kepada orang-orang sebelum kita. Yang membedakan antara saum kita, ya umat Nabi, dengan saum-saum ahlul kitab adalah adanya makan sahur, kata Nabi. Nah, jadi kita harus makan sahur. Ini keberkahannya. As-sahuru aklatul barakah. Makan sahur itu adalah makanan yang berkah. Fala tada'uhu walau ayyajru'a ahadukum jur'ata mimma'in. Janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya sekedar minum aja, minum air atau minum segelas susu. Saking kesiangannya udah nggak kuat, nggak bisa lagi ngangetin. Padahal makanan sudah nggak mungkin dimakan, harus diangetin. Minum aja, ya. Ini hebatnya, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna. Biasanya solunya ala siapa, Bu? Ala nabi kan. Ini mah yusholluna alal mutasyahirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada yang makan sahur. Coba bayangkan, hebatnya nih makan sahur. Kadang-kadang kita meremehkan makan sahur. Nah, sekali lagi Bapak Ibu. Nah, sekarang makan sahur itu kapan? Makan sahur itu kadang-kadang nih bapak-bapak yang habis nonton bola jam 2, jam 3 makan sahur, ketrak-ketrek ke dapur, kata ibunya ngapain? Mau makan sahur. Itu belum sahur. Makan sahur itu waktu yang mendekati kepada waktu subuh. Awas, kalau sekarang subuh jam 4 lewat berapa? 4:39, jam 4 tuh Pak. Atau jam 4 lebih 10 menit. Apa batasannya? Nih di dalam hadis Bukhari, tasaharuna ma'an Nabi SAW. Ini Zaid bin Sabit menerangkan, dia bersahur bersama Nabi, kata Zaid bin Sabit. Jadi dia benarkan ketika ditanya, jadi saya tasaharu ma'an Nabi, kata beliau, saya sahur bersama Nabi. Tsumma qama ila sholati, kemudian aku sholat bersama Nabi. Nah, qultu ditanya, kam kana bainal adzani was sahuri? Kira-kira jaraknya berapa tuh dari makan sahur ke sholat Nabi, dari makan sahur?
ke azan dari dia makan Nabi sahur ke azan tuh berapa jaraknya ke azan? Qala khamsina ayat, sekedar membaca 50 ayat. Jadi enggak lama Pak, 50 ayat enggak lama. Kecuali yang bacanya mu'amar ya Pak itu. Pak Ramlan. Mu'amar mah bisa panjang. Apa qori kita yang dulu internasional tuh. Artinya bacaan ayat, ketika ditanya bacaan ayat yang murattal, yang biasa. Kayak Pak Ramlan kalau menjelang subuh tuh murattal. Kayak Nandang kalau menjelang maghrib tuh murattal. Bacaan yang tidak dilombakan seperti musabaqah. Sekedar, jadi hanya saat dekat kepada waktu subuh. Nah, sampai Nabi menyampaikan bahwa para sahabatku dan umatku selalu berada di dalam kebaikan manakala dia melakukan mentahirkan sahur dan mempercepat berbuka. Jadi kalau sahur harus ditakhirkan dan itu baik. Kenapa? Secara psikologis kita akan merasakan lebih kuat sebab baru aja sahur masa udah lapar, gitulah secara psikologis. Baik, kemudian itu makan sahur sekali lagi Pak, jangan ya nggak usah, yang penting kan kuat, nggak usah makan sahur, nggak seperti itu. Yang kedua iftar Pak, berbuka. Nah ini dalam hadis la yajalun nas bi khairin ma'ajjilul fitr. Ya di sini setiap manusia akan selalu berada dalam kebaikan manakala dia ajjalul fitr, mensegerakan berbuka. Nah, bukan berarti jam 4 udah buka, bukan ya, tapi sesudah adzan itu datang berkumandang segera kita berbuka. Maka apalagi orang yang sering jalan harus bawa tuh buat iftar. Iftar itu untuk buka Pak. Dan iftarnya Nabi dengan kurma basah sunnahnya. Atau enggak ada fa alaihi bit tamar kata Nabi, atau dengan tamar. Tamar itu kurma kering. Kalau kurma basah itu kurma rutop. Ya. Kalau di Mekah Pak, kalau Ramadan, umrah Ramadan itu disajikan Pak. Oh, udah sesudah asar langsung sudah digelar tuh si plastiknya. Udah digelar plastik, baru tuh ditaruhin kurma sukari atau kurma rutop. Itu basah dan yang satu mengkel masih kuning gitu loh Pak. Udah gitu yogurt. Udah gitu ada bumbu yang kayak bumbu merica gitu. Begitu roti. Ya, giliran sholat sunnah ya lihatnya itu makanan. Orang kita beda Pak. Menjelang buka di sana itu kalau orang lain menjelang buka semua ngadep ke kiblat doa Pak. Orang kita ada yang duduk aja liatin itu, liatin makanan. Hebat Pak di sana itu luar biasa. Saya ini semangatnya Pak untuk orang-orang kaya di sana untuk ngasih makanan karena memang dia meyakini, mengimani betapa hebatnya memberi makan kepada yang berupa gitu. Sampai Pak kan kalau di Madinah itu ada gerbang Pak di depan. Nah itu udah ada calo tuh, anak-anak kecil. Kita baru masuk, oh, Indonesia khair gitu. Lalu kita digandeng tangan kita di bawahnya. Kalau menurut kita nanti bukanya di grup saya ya, bagus-bagus makanannya. Di bawahnya kita Pak, sampai ke dalam masjid ternyata, sampai ke dalam. Baru kita disuruh duduk di situ untuk berbuka. Rebutan Pak. Yang mau ngasih itu rebutan. Beda Pak dengan di kita. Kalau di sana rebutan yang ngasih makan, di sini rebutan yang makan. Iya, bedanya dikit lah. Nah, betapa mereka itu hebat dan sudah sediakan tamar tadi. Kemudian sudah itu doa, ini berdoa. Doa apa? Bukan nonton TV. Nah, ini nih yang salah nih. Nonton TV sinetron lagi, tukang ojek ya. Harusnya kan doa Pak, bukan nonton TV yang gak ada manfaatnya, lagau tadi, atau main HP aja. Doa itu menjelang. Salasun da'watin mustajabatin da'watu so'im. Ada 3 doa yang tidak ditolak Allah. Pertama adalah doanya orang yang puasa sehingga berbuka. Doa itu Pak, menghadap kiblat. Apa yang doakan? Keselamatan hidup untuk diri kita. Minta juga supaya tadi saumnya menjadi bekal takwa.
Minta ke Allah untuk selamat, untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk suami, untuk orang tua. Doa tuh. Mohon ampun dari dosa dan kesalahan. Harusnya dipakai doa, bukan dipakai nonton TV. Ini tidak benar ya. Sekali lagi, kebiasaan nonton TV pindah-pindah channel cari adzan duluan, itu bukan cara yang benar untuk menunggu sampai bedug maghrib. Yang benar adalah doa. Ya. Wada'watul madzlum, doanya orang-orang yang teraniaya, hati-hati Pak, merugikan orang lalu dia doanya disampai-sampai. Wada'watul musafir, dan doanya para musafir. Nah ini orang-orang yang bepergian tuh doanya ijabah Allah. Jangan malah lagi musafir tuh nyetel dangdut misalnya. Ya harusnya doa di perjalanan. Nah itu jadi di antara adab kita berbuka adalah berdoa. Baik. Kemudian para jemaah sekalian, lalu sekali lagi kita banyak memberi makanan kepada orang-orang yang berbuka. Ini tolong Pak, jadi target kita ya. Sebanyak-banyaknya, semampu yang kita bisa. Jangan malah mubazir tadi, tapi berbagi. Nanti di sini tetap ada iftar Pak. Kalau mau nyumbang untuk iftar, dan ada juga makanan, tapi makanannya Pak tidak makan di sini. Dibungkus, dikasih, disuruh pergi, jangan dimakan di sini. Ya, jadi tidak ada kerumunan, tapi tetap kita masih bisa beramal memberikan makan. Tidak harus di sini aja, mungkin dikirim kemana yang membutuhkan. Ya, tapi memang iftar ini memberikan makan sama dengan mendapatkan makanan orang-orang yang berbuka puasa. Man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Siapa yang memberikan makan kepada yang berbuka, dia mendapatkan nilai pahala orang berbuka tersebut. Bagaimana di Mekah ngarebutan Pak, sebab mereka yakin yang datang umroh saumnya lebih hebat daripada saum mereka yang mukimin di Mekah, sehingga mereka rebutan untuk ngasih makan. Kemudian doa sebelum makan yang kita sering pakai kan, Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Ini saya jujur, Allahumma lakasumtu ini adalah hadisnya tidak sangat kuat ya. Di sini ada beberapa keterangan dalam hadis itu, tapi yang justru yang kuat adalah zahabadz dzama'u wabtalatil uruq wa thabbatal ajru insyaallah, diriwayatkan oleh Daruqutni dengan berbagai rujukan hadis. Nah, kita dari kecil Allahumma lakasumtu wa bika, silakan aja itu. Cuman yang lebih kuat adalah zahabadz dzama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang haus dahaga. Ya, telah kuat otot-otot kita dan pahalanya yakin akan diberikan Allah. Jadi itu berbuka yang dengan syukur. Hafal Bapak Ibu? Nah, coba bismillah. Ayo. Zahabadz dzama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya, baik, itulah hadis yang kuat tentang doa untuk saum Ramadan. Kemudian saum Ramadan itu siangnya adalah kita menahan diri dari lapar, haus, dari makan minum, dari bersetubuh, berhubungan suami istri. Itu diantara yang harus kita tahan. Sebab definisi dari saum itu kan kita menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh. Tetapi tidak cukup hanya itu. Kita juga harus mampu menahan diri dari amalan-amalan yang dapat menghilangkan nilai-nilai saum Ramadan. Sebab Rasul mengingatkan kita yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Ini yang harus diwaspadai. Banyak di antara yang bersaum atau yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apanya dari puasanya kecuali hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Gak ada nilai, Pak. Wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Banyak juga yang
bangun malam untuk sholat qiyamul lail tidak mendapatkan nilainya kecuali hanya capek. Kenapa? Karena tadi ria. Sebelum bangun jam 2 langsung update status. Kirim ke grup. Makanya sholat sunnah itu lebih bagus dilakukan di rumah itu dari ria, Pak. Rianya sangat berat, mudah. Nah, ini update status setiap tahajud. Kalau niatannya mau bangunin orang, harus dijaga hatinya dengan baik. Harus betul-betul kekuatannya harus tinggi, jangan sampai ria, kejebak dengan ria tadi. Jadi banyak yang saum nggak dapat apa-apa. Tadi ya dapatnya kenapa? Mubazir, lagau, tidak ada nilai-nilai siangnya. Harusnya kita menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan. Bentar sekali lagi ya Pak, sedikit lagi. Kemudian tadi juga ada juga yang masih melakukan perbuatan dusta. Ini perbuatan dusta, bohong akan juga merusak nilai saum kita. Dalam riwayat Muslim, Rasul bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi, falisallahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarab." Nah, ini ya Bapak Ibu tolong ini kan. Ya, bagi siapa atau malam yada itu, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta, bohong dan malah beramal dengannya, maka sesungguhnya Allah tidak butuh atas haus dan lapar orang tersebut. Oh, tegas Pak. Tukang-tukang bohong itu nggak ada nilai. Na'udzubillah. Ya, hati-hati. Ini cerita bohong tuh nggak boleh Pak. Bikin cerita kan di status kan cerita. Padahal bohong biar lucu, nggak boleh. Nabi melarang orang Nabi melarang bikin cerita yang buat orang tuh ketawa-ketawa. Tapi bohong itu. Apalagi bohongnya itu udah ngejelekin orang lagi, bikin karangan-karangannya, nggak boleh. Jadi nggak boleh bikin bohong, lalu disebar di status kebohongannya. Waduh, tambah rusak. Hati-hatilah Pak, kita dengan gadget kita jangan bikin rusak puasa-puasa kita. Para jemaah yang dimati Allah SWT, siangnya kita menyibukkan diri dengan menahan nafsu, ropas, lagau, bohong, marah. Nggak boleh marah Pak. Kalau marah rusak. Tapi jangan Bapak marah kata ibu, langsung Bapak lagi marah dikasih es jeruk. Nih minum aja mendingan es jeruk daripada marah-marah. Batal puasanya. Puasanya sih nggak batal Pak. Tapi yang batal apanya? Nilai puasanya. Kewajibannya sih masih tertunaikan. Asal tidak makan minum tadi bersetubuh. Ya. Jadi jangan dikasih es. Ya. Suruh istighfar. Baik, ya itulah malamnya. Nah, malamnya apa yang dilakukan? Termasuk banyak-banyak bersedekah, Pak. Kenapa Nabi itu mencontohkannya? Nabi ketika ditemui Jibril di malam hari, Nabi sedang bertadarus Al-Qur'an. Tuh, jadi Nabi malamnya kurang tidur, Pak, kalau Ramadan. Apa yang banyakannya? Tadarus Al-Qur'an. Semoga nih Bapak Ibu tiap tahun kok nggak tamat-tamat ya. Tiap tahun nggak tamat. Tahun inilah Pak paling tidak tamat lah. Itu bisa tamat Pak, sebetulnya seminggu itu bisa tamat Pak. Jangankan seminggu, 5 hari harusnya tamat. 5 hari, 6 hari, 6 hari tamat harusnya Pak. Bagaimana caranya? Sebelum sholat baca setengah juz Pak. Sesudahnya setengah juz. Berarti 1 kali sholat berapa? 1 juz. 5 kali 5 juz. 5 kali 6 30 juz, selesai Pak. Enak kalau bicara selesai. Tapi pas prakteknya ada ngantuk, ada ini, ada itu. Ya, yang penting kan niatannya Pak. Saya harus amat pokoknya, malu saya masa saya ngaku Islam. Kitab sucinya Al-Quran seumur hidup belum pernah namatin Al-Quran. Bacanya jangankan kajiannya, bacanya penting. Baca
sampai selesai ya. Jangan cuma setengah ya setengahnya dari udah sibuk sana, nggak tahu sibuknya. Malamnya Nabi betul-betul menyibukkan diri dengan qiyamul lail dan tadarus Al-Quran, yaitu kita melakukan apa? Tarawih. Ya, ini hadis tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang melakukan sholat qiyamul Ramadan, man qama Ramadan, tapi dasarnya imanan wa ihtisaban, dengan hati yang benar, yaitu ikhlas dengan cara yang benar, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu-lalu. Harusnya kalau ingin ampuni dosa di Ramadan, jangan tinggalkan tarawih. Dan jangan kesel kalau imamnya lama. Harus senang, Pak. Nanti ada Ustaz Mubarak, Ustaz Abu Nida, nanti imam habis terus. Nah ini pasti panjang-panjang. Nanti jangan dicemberutin kan. Imamnya panjang, kokel. Apalagi di Mekah, Pak. 1 juz kan. Ada jemaah saya, Pak, lagi sholat pinggir saya. Itu lagi sholat pertama malam. Dia udah mau rukuk aja begini. Ketika imamnya melanjutkan ayat, dia narik nafas, dia kesel. Dia bilang, kenapa kalau bisa sekali? Habis biasa saya mau Ustaz itu kalau di imam di masjid saya ya itu lah katanya kata kafir sampai Anas, ini panjang banget ya di sini. Gelisah. Nah, kalau iman kan malah enak, nikmat kita berdiri mendengarkan ayat Al-Quran. Mungkin tidak setiap saat. Nabi ya sampai hampir menjelang waktu sahur melakukan qiyamul Ramadan atau witir. Dan sebetulnya nanti disunahkan di witir itu kadang-kadang Nabi melakukan kunut witir. Ada grup di sini ya. Nanti kita kunut witir. Biasanya dari tanggal 15 kalau tradisi 15 ke sana kunut witir. Di Mekah juga sama, Pak. Kunut witirnya tapi lama, setengah jam, Pak. Yang lucu itu jemaah senang waktu Imam Sudes di akhir Ramadan suratnya surat-surat pendek. Ini baru favorit saya katanya. Tahu-tahu khutbahnya lama sekali, akhir Ramadan kan khutbahnya panjang. Artinya betul-betul di sana Ramadan dijadikan momentum terbaik buat ibadah. Gak ada yang marah kalau di sana lama itu. Paling juga yang sujud kebablasan tidur. Ya, jadi malamnya tarawih, jangan sampai tidak tarawih. Kalaupun tidak di masjid, ya di rumah, misalnya nggak perlu masjid, di rumah, melakukan tarawih dengan istri. Imamnya, ya bapak imam. Suratnya, ya yang hafal. Ya, tapi jangan trikul aja. Ruhuk, alhamdulillah, itu aja nggak perlu. Sah saja, kalau dengan itu aja. Baik, bapak ibu, pada siangnya Nabi itu sedekah. Nabi itu paling suka sedekah. Dan sedekah Nabi di bulan Ramadan digambarkan dalam hadis seperti angin yang tidak berhenti bertiup. Jadi terus. Kita udah sedekah hari ini ditanya, kau udah sedekah? Kata-kata udah. Emang sedekah lagi? Nah, jangan begitu. Tiap hari harusnya. Apa yang bisa kita berikan? Harta kita kan hanya titipan yang nantinya akan jadi beban pertanyaan. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin lama pertanyaan di akhirat. Bisa bedanya orang miskin dengan orang kaya bisa 40 tahun di masa di periksanya kekayaan kita. Bukan tidak boleh kaya, tapi kekayaannya harus manfaat. Saat terbaik adalah di bulan Ramadan ini. Banyak melakukan infak itu supaya rezekinya berkah dan bisa dipertahankan di hadapan Allah. Baik, para sekalian, ini yang batalkan sahur sudah tahu lah. Semuanya sudah tahu apakah suntik vaksin COVID ini membatalkan sahur. Dari MUI dan dari keterangan-keterangan hadis bahwa suntik tidak membatalkan sahur, sebab suntik ini bukan makan, kecuali infus makanan sama dengan makan itu membatalkan sahur. Tapi kalau suntik
tidak membatalkan sahur. Jadi boleh sebetulnya mensuntik vaksin pada bulan Ramadan sebab tidak membatalkan sahur. Hal-hal yang membolehkan diantaranya adalah berkumur-kumur juga boleh. Yang penting tidak korupsi. Kumur-kumur sedikit ditelan. Nah itu yang membatalkannya yang ditelannya. Gosok gigi boleh, yang penting odolnya nggak dimakan. Ya, gosok giginya tidak membatalkan. Walaupun ada sebagian ulama memakruhkannya kalau itu sudah siang, ya, tapi tidak ada yang kuat memakruhkannya sebab yang jelas gosok gigi itu disunnahkan dan sekali lagi tidak membatalkan saum selama tidak memasukkannya ke tenggorokan untuk ditelan. Ni ra'aitu Rasulullah yastaqu wa huwa shaimun. Aku melihat Rasulullah sedang menggosok gigi padahal ketika itu beliau sedang bersaum, berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Jadi boleh. Kemudian menuangkan air ke kepala boleh kok. Panas, capek, habis dari Tanah Abang diminum. Ya. Habis belanja. Pulang, mandi, lalu ada shower, dituangkan di atas kepala boleh. Ini hadisnya. Walaupun doa Rasulullah yasubbul ma'a ala rasihi min ha'il wa huwa shaim. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah menuangkan air di kepalanya karena panas ketika beliau sedang berpuasa. Boleh Pak. Ya, tapi jangan karena sampai 2 jam. Yang di rumahnya ada bak. Begitu pakai es batu ya, agar lebih adem. Kemudian berbekam boleh. Berbekam juga tidak membatalkan. Di sini hadisnya ihtajaman Nabi wa huwa shaim. Nabi berbekam ketika beliau sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Muntah dan mimpi bersetubuh. Muntah yang tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Mimpi bersetubuh sampai keluar sperma itu tidak membatalkan puasa. La yuqiru man qa'a wala manin wala manin kalama wala manin tajama. Wala manin tajama. Tidak berbuka atau tidak batal orang yang muntah, yang mimpi bersetubuh dan yang berbekam. Hadisnya hadis sahih riwayat Abu Dawud. Jadi berbekam tidak batal, muntah ya karena sesuatu tidak batal, tapi muntahnya ini sengaja. Tapi kenapa yang muntah? Kemudian lalu sedikit lagi Pak, lalu mencium istri tidak batal. Nabi SAW yuqabbilni wa huwa shaim. Nabi sallallahu menciumku padahal beliau sedang sahur. Tetapi ada batasannya. Ya, kalau kira-kira enggak bakalan nahan sampai batasan mencium tadi, tak boleh. Kalau nafsunya terlalu tinggi, lebih bagus menghindar. Karena Nabi sallallahu yubashiruni wa huwa shaimun wa kana amlakakum likirbi. Rasulullah SAW mencumbu padahal beliau sedang saum karena beliau adalah orang yang paling dapat menahan menguasai dirinya. Rasul itu Rasulullah mampu menjaga dirinya tidak berlebih sampai melanggar aturan. Bangun dalam keadaan junub. Bapak Ibu masih junub malamnya lalu belum mandi keberudakan subuh, tetap sah puasanya. Ya, maaf, habis silaturahmi dengan istri, ketiduran, ya, sampai waktu subuh belum mandi besar, tetap sah puasanya. Karena Rasulullah yusbihu junuban min ghairi hukumin tsumma yasumu. Nabi bangun subuh dalam keadaan junub, bukan karena mimpi, lantas beliau saum. Tuh, beliau artinya beliau tetap melaksanakan saum. Nah, inilah hal-hal yang dibolehkan dalam sahur, tidak menjadi batalnya sahur. Kemudian yang rukhsah tidak boleh, yang rukhsah boleh meninggalkan sahur, yaitu satu orang yang sakit, yang di perjalanan boleh. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang berada dalam bepergian sakit dan dalam safar bepergian, maka dia boleh membatalkan puasa dan menggantinya di bulan-bulan sesudahnya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian lalu juga yang lemah. Kalau yang tadi dibayar dengan puasa, kalau yang lemah dibayar dengan fidyah. Walal ladzina yutiqunahu
fidyatun ta'am miskin, surat Al-Baqarah ayat 184. Wa may yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang berat mengerjakannya karena udah tua jangan dipaksain. Karena sedang hamil, karena sedang menyusui, nah boleh itu untuk tidak bersahur. Tapi fidyatun ta'am miskin, yang memberikan fidyah, memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Nah ini yang harus ada orang yang sakit misalnya 14 hari, udah gitu sembuh, dan sebetulnya dia mampu mengkodanya dengan puasa, dia bayar dengan fidyah, tidak sah. Sebab dia harusnya dengan saum, tidak dengan fidyah dibayarnya, kecuali memang sakit yang tidak boleh kata dokter untuk melaksanakan saum. Tapi kalau ini untuk saum dan untuk safar, di Al-Quran disampaikan wa antasumu halakum, kalau kita mampu bertahan untuk saum lebih bagus saum. Ya, Bapak dari sini ke Jogja, naik pesawat kan sudah boleh, mau naik pesawat mau naik mobil sudah boleh membatalkannya. Tapi wa antasumu halakum, tapi kalau bisa, kalau tahan lebih bagus puasa. Sebab kalau dikodok nanti di bulan puasa nilainya nggak sehebat di bulan puasa. Itu ya, jadi tetap bertahan berpuasa lebih bagus untuk membatalkannya. Seperti sakit juga lebih bagus menahannya. Baik, para sekalian, inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebentar aja Pak. Ya, sebelum kita isyraq. Silakan. Niat puasanya bagaimana Pak? Kalau tadi kan niat bukanya kan Jahabatul Makhluk. Doanya Pak. Doa, bukan niat Pak. Jahabatul Makhluk itu doa. Doa Pak. Ya. Iya, saya pengen tahu lafaz niat puasanya itu bagaimana di dalam hati itu. Ya, terima kasih. Sebetulnya tidak ada lafaz niat yang diucapkan. Sebab niat itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Itu tadi perbuatan hati mengikhlaskan bahwa yang Mas lakukan itu untuk siapa? Allah. Cuma tradisi untuk mengingatkan di negara kita itu, tradisi di negara kita yaitu kalau habis tarawih suka baca nawaitu Ramadan an adai di syahri Ramadan, saya niat besok hari mau puasa karena Allah Subhanahu wa taala itu. Padahal niat itu perbuatan hati, bukan perbuatan ucapan. Ya Mas? Jadi itu bukan kalau yang dah berdoa itu bukan niat tapi apa? Doa. Ya, doa. Paham? Sudah? Ya. Ya, jadi niat itu perbuatan hati. Walaupun Mas misalnya dengan kacau nawaitu Ramadan adai, padahal niatannya besok puasa terpaksa karena serumah pada puasa, sana puasanya. Ayo Mas, sana puasanya. Mas pahamnya nawaitu kenceng ya. Tapi sebetulnya Mas puasanya itu terpaksa karena di rumah pada puasa, kalau nggak puasa malu, sana puasanya. Jawab Mas. Nggak sah, sebab puasanya bukan untuk Allah. Gitu. Yang penting bukan pada ucapannya, pada apa? Hati, awas. Jangan ucap tapi hati tidak berpikir untuk berpuasa karena Allah. Ada lagi? Sudah cukup? Baik, ibu-ibu tidak ada? Tidak ada. Ya udah. Ya, tidak puasa Senin besok ya. Karena sudah 1 hari menjelang saum. Kalau ada jeda. Nanti puasa Seninnya kayak puasa Ramadan yang nyambung. Wisol namanya, puasa wisol, puasa nyambung dengan Ramadan. Ya Bu? Cukup ya. Baik. Mari kita tutup dengan doa. Bapak Ibu, semoga kita sehat walafiat dan semoga Allah memberikan kekuatan iman, hidayah, taufik hidayah kepada kita agar kita mampu melaksanakan sholat Ramadan dengan benar sesuai dengan syariat dan mampu mengisi hari Ramadan dengan berbagai amal soleh, dan kita mampu menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusak, ya, mengurangi nilai saum kita, dan semoga saum besok menjadi saum
Amin. Kita punya doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka